Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagus Nur Ramadan. Di sini saya akan mempresentasikan hasil ujian akhir semester mata kuliah etika bisnis, yaitu yang memiliki judul Isu Etika Bisnis dalam Dunia Usaha Indonesia, Praktik Monopoli oleh Shopee dan Dampaknya, yang memiliki latar belakang di era digital. Bisnis berbasis platform seperti e-commerce semakin mendominasi. Namun, di balik perkembangan itu muncul banyak tantangan etika. Salah satunya adalah bagaimana platform memperlakukan para penjual kecil. Shopee sebagai salah satu pemain besar mulai mendapat sorotan atas algoritma yang diduga tidak adil bagi pelaku UMKM. Ini menjadikan relevan untuk dikaji dari sisi etika bisnis agar pertumbuhan ekonomi digital tidak meninggalkan pelaku usaha kecil. Selanjutnya yaitu sektor bisnis yang terdampak. Sektor yang terdampak langsung adalah e-commerce, khususnya para penjual individu dan UMKM yang mengandalkan marketplace seperti Shopee untuk menjual produknya. Ketika sistem platform berubah dan lebih memihak penjual besar atau mereka yang membayar iklan, maka pelaku usaha kecil menjadi kesulitan. Selain itu, kompetitor Shopee juga terkena imbas dari dominasi algoritma tersebut. Selanjutnya yaitu kasus etika bisnis. Kasus ini berfokus pada sistem algoritma Shopee yang hanya menampilkan produk-produk dari penjual yang membayar iklan. Akibatnya, penjual yang tidak mampu membayar promosi sulit ditemukan oleh pembeli. Ini menciptakan kondisi persaingan yang tidak sehat karena produk bagus dari pelaku UMKM tidak terlihat. Banyak penjual kecil menyuarakan keluhan mereka di media sosial dan forum komunitas. Sumber berita resmi seperti Kompas dan bisnis.com telah memperhatikan isu ini, yang berarti sudah menjadi perhatian nasional dan layak dibahas secara akademis. Selanjutnya, analisis etika bisnis. Yang pertama yaitu etika deontologi. Menurut Immanuel Kant, tindakan dianggap benar jika sesuai dengan prinsip moral universal. Dalam konteks ini, tindakan Shopee dinilai tidak etis karena memperlakukan semua penjual tidak secara adil. Prinsip keadilan dan hak individu dilanggar. Yang selanjutnya, etika utilitarianisme. Menurut Jeremy Bentham dan John Stuart Mill, prinsipnya adalah tindakan etis jika memberi manfaat terbesar bagi banyak orang. Namun sistem Shopee hanya menguntungkan sebagian kecil yaitu yang mampu membayar iklan dan merugikan banyak pihak seperti UMKM dan konsumen, maka tidak memenuhi atas utilitarisme. Selanjutnya, etika keutamaan. Menurut Aristoteles, menilai etika dari karakter dan kebijaksanaan. Perusahaan yang etis seharusnya menunjukkan kebijaksanaan dan tanggung jawab sosial. Keputusan Shopee justru mencerminkan ketidakseimbangan antara etika dan bisnis. Selanjutnya, dampak isu etika. Yang pertama, pelaku usaha. Penjual kecil kehilangan kesempatan bersaing karena kalah modal promosi. UMKM menjadi korban struktur algoritma yang hanya menguntungkan pemain besar. Selanjutnya, konsumen. Hanya ditawarkan produk yang sudah membayar, bukan produk terbaik secara kualitas atau harga. Ini merugikan konsumen dari sisi transparansi dan pilihan. Selanjutnya, masyarakat. Kesenjangan ekonomi semakin besar. Peluang pelaku usaha baru untuk naik kelas semakin sulit. Selanjutnya, rekomendasi dan solusi. Yang pertama, regulasi pemerintah. Yang kedua, tanggung jawab perusahaan. Yang ketiga, pendidikan penjual. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Pertumbuhan teknologi harus seimbang dengan tanggung jawab etis. Algoritma tidak boleh menjadi alat penindas pelaku usaha kecil. Praktik persaingan sehat akan menciptakan ekosistem bisnis yang berkelanjutan.
Shopee dan perusahaan digital lain seharusnya menjadi mitra pembangun ekonomi, bukan hanya mencari profit. Berikut adalah daftar pustaka dari bisnis.com, kompas.com, dan modul etika bisnis. Baik, sekian presentasi dari saya. Bila ada salah pengucapan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.